Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang sudah hadir di sini. Sebelum bermulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya nanti yang nggak hadir tolong dicatat ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang puisi rakyat. Kalian sebelumnya ada yang tahu puisi rakyat itu apa? Belum tahu. Nah, pertama kita mengenal dengan puisi terlebih dahulu. Puisi adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait dan baris dengan menggunakan kata-kata yang indah yang diambil dari suatu tema yang dibahas oleh penulis puisi. Salah satu jenis puisi yang saat ini masih mewarnai kehidupan budaya masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat itu sendiri. Dan puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Umumnya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, atau lemah tekanan suara, atau lainnya berdasarkan irama. Puisi rakyat mempunyai nilai-nilai yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dari puisi rakyat, yaitu puisi lama yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan warisan leluhur bangsa Indonesia. Selanjutnya ciri-ciri puisi rakyat. Ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan puisi lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain yaitu bersifat turun-temurun, tidak diketahui siapa pengarangnya, diceritakan dari mulut ke mulut, bersifat kaku, terikat oleh aturan-aturan, lalu pengulangan kata dan juga jumlah baris dalam setiap bait bisa di awal atau di akhir saja, atau yang disebut dengan rima. Puisi rakyat sangat beragam jenisnya, ada pantun, ada syair, gurindam, karmina, seloka, talibun, mantra, dan masih banyak lagi. Cuman kali ini kita akan berfokus pada pantun terlebih dahulu. Coba salah satu baca pantun itu apa? Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pantun banyak kita temukan di acara-acara hiburan, adat, dan program hiburan komedi di stasiun televisi. Oke. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sambungan dan isi. Kata pantun berasal dari kata patuntun. Ini pada dasarnya diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar maupun membacanya. Tidak hanya sekedar berisi nasihat dan himbauan. Kita lanjut pada unsur-unsur pantun. Pantun memiliki unsur-unsur yang begitu kental. Seperti berikut ini, ada 4 unsur, yaitu pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi.
pantun. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua pantun teka-teki, yang ketiga pantun jenaka, yang keempat pantun agama, yang kelima pantun anak, dan yang terakhir pantun berkasih-kasihan. Ya, betul. Jadi kalian tadi saya sudah menjelaskan tentang puisi rakyat itu apa. Coba Mbak Yuda jelaskan kembali puisi rakyat itu apa? Apa yang kalian ketahui tentang puisi rakyat? Puisi yang masih terikat dengan natural. Dengan natural. Oke, yang lain? Apa yang kalian ketahui tentang puisi rakyat? Ada lagi? Oke, mungkin Mbak Yuda aja. Jadi puisi rakyat itu puisi lama yang terjadi disebabkan karena turun temurun dari mulut ke mulut. Jadi tidak tahu pengarangnya itu siapa. Kalian pasti dengar salah satu kalimat bait ini, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Lanjutannya? Oke. Itu jenis puisi rakyat apa? Jenis puisi rakyat kan tadi ada beberapa. Itu salah satu termasuk jenis puisi rakyat apa? Nasihat. Ya, betul. Amanat dari puisi rakyat itu tadi apa amanatnya? Yang berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amanatnya itu yang kalian dapat itu apa? Jika ingin mendapatkan sesuatu yang bahagia maka harus berusaha terlebih dahulu. Ya. Terus baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara membuat pantun ya. Oke, kita lanjut ke cara membuat pantun ya. Cara membuat pantun itu ada 5 cara untuk membuat pantun. Sebelum membuat pantun, yang pertama itu tentukan tema atau topik pantun. Yang kedua itu tentukan jenis pantun yang ingin kalian buat. Yang ketiga itu tentukan isi pantun. Isi itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Yang keempat itu tentukan sampiran dengan bantuan bunyi dari suku kata terakhir pada isi. Yang kelima itu cek aturan pantun sudah sesuai belum dengan pantun yang dibuat. Kita lanjut ke cara contoh membuat pantun yang sudah ada di YouTube tersebut. Nah, contoh dalam video ini tersebut, contoh membuat pantun itu topiknya itu contohnya belajar, jenis pantunnya itu nasihat. Jadi kalian membuat pantun itu isi terlebih dahulu. Isi itu yang ada di baris ketiga dan keempat. Nah, pertama kalian membuat isi terlebih dahulu, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Setelah membuat isi terlebih dahulu, kalian membuat sampirannya. Sampiran itu yang baris pertama dan baris kedua. Kalian tinggal menyesuaikan kata di belakang, yaitu R, R, dan as. Setelah kalian mengetahui jadi suku katanya ABAB, kalian bisa membuat sampiran dan melengkapi isi tersebut yang sudah terdapat pada video di YouTube tersebut ya. Jadi sampirannya itu hari Minggu pergi ke pasar, minum es cendol habis 1 gelas. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Paham atau tidak? Kalau paham, Bapak ada tugas buat kalian. Tugasnya itu kelompok aja ya, karena ini lembar kerjanya yang mau ditugaskan untuk kelompok. Jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi 3 kelompok aja ya. Ini sebelah sini 1 kelompok, yang depan 2, yang belakang 3. Nanti di lembar kertas kerja ini
bersalaman. Mari kita bersihkan kelas agar belajar terasa nyaman. Pantun tersebut termasuk ke dalam pantun nasihat. Dan yang ketiga, pernahkah kalian membuat pantun sesuai dengan gambar tersebut? Pernah. Ya, selanjutnya kelompok 1 ke kelompok 3. 1. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang kalian ketahui pada gambar tersebut? Kerja bakti atau gotong royong membersihkan kelas. Yang kedua, bagaimana cara kalian membuat pantun sesuai gambar tersebut? Memang tidak bunga selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asli juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Itu adalah pantun nasihat. Yang ketiga, pernahkah kalian membuat pantun sesuai dengan gambar tersebut? Tidak pernah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu tadi apa, Mas? Nomor 2 berarti apa? Pantun nasihat? Gambar nomor 3. Tidak pernah. Oke, baik. Ayo yang terakhir kelompok 3. Pada di kelompok 3, pada gambar tersebut menggambarkan sekelompok siswa yang sedang membersihkan kelas. Ulang ya, Pak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui pada gambar tersebut? Gambar tersebut menggambarkan sekelompok siswa yang sedang membersihkan kelas. Yang kedua, bagaimana cara kalian membuat pantun sesuai gambar tersebut? Cara kami membuat pantun dengan melihat gambar, lalu menentukan tema, kemudian membuat isi, dan yang terakhir membuat sampiran. Contohnya, ada 2 ekor sapi yang ompong, sama-sama melumpur di lapangan yang luas. Marilah kita bergotong royong, bekerjasama membersihkan kelas. Pantun ini termasuk pantun nasihat. Nomor 3, pernahkah kalian membuat pantun sesuai dengan gambar tersebut? Jawabannya pernah, barusan. Jawabannya bisa dikumpulin jadi satu. Ini udah semua ya? Oke. Sebelum mengakhiri materi pada hari ini, minggu depan kita akan melanjutkan, yaitu jenis puisi rakyat, yaitu gurindam. Nanti tugas di rumah itu kalian cari tahu gurindam itu apa ya? Oke, sebelum diakhiri materi pada hari ini, saya mau tanya, jadi apa aja yang kalian